Kita sekarang di titik pengamatan berikutnya, yaitu di daerah Pucangan. Ya, di Pucangan ini ada di suatu lembah di sisi bukit, di mana bukit ini merupakan bukit yang tersusun dari batuan yang pretersier, berarti batuan yang tua. Seperti kita kemarin waktu geomorfo, ya, kita sudah jelaskan bahwa di sisi timur adalah batuan yang relatif muda, yang tersier, dan sisi barat adalah batuan yang tua, yang berumur pretersier. Nah, kita sekarang posisi adalah di sisi pretersier. Jadi kita pada batuan yang berumur tua. Nah, sebelum kita mulai melihat atau mendeskripsi batuan, kita harus menentukan posisi dulu. Ya, posisi itu paling utama. Jadi kalau kita melakukan pengamatan tanpa tahu posisi dan posisinya tidak jelas, itu tidak ada gunanya. Jadi kita harus tahu posisinya secara pasti. Menentukan posisi boleh dengan orientasi tempat, ya. Kita lihat kiri kanan kita ada apa, baru nanti kita plot di dalam peta, atau kita bisa menggunakan dengan GPS, ya, dengan GPS, dan sangat boleh sekali kalau memungkinkan adalah dengan syuting lokasi. Dari dua titik yang diketahui, kemudian kita syuting, kita pertemukan antara titik A dan titik B, kita garis lurus, ketemu satu titik, kemudian itu merupakan titik di mana kita berada. Ya, itu harus kita pastikan secara benar posisi. Kemudian kita juga harus mengetahui kondisi saat ini. Kondisi saat ini gimana? Cuaca, apakah cuaca kita mendung atau cuacanya cerah atau bagaimana? Dan di mana lingkungan kita? Di sini kita juga harus melihat bahwa di sini apakah dia merupakan suatu daerah yang subur atau yang tidak subur, atau yang merupakan permukiman. Itu juga merupakan suatu cara untuk kita melakukan identifikasi atau mendeskripsi suatu batuan, ya. Kita dari jauh tadi sudah kita lihat bahwa batuan ini tersingkap cukup luas, ya, kira-kira ada 50 meter, ya, dengan ketinggian kira-kira ada 20 meter, dan singkapan ini adalah singkapan yang dibentuk oleh bisa alamiah, bisa karena terpotong oleh jalan, ya. Jadi karena ini kita di sisi jalan, waktu membuat jalan ini pasti terpotong. Jadi kita dibuatkan singkapan yang cukup bagus oleh masyarakat atau oleh pemerintah supaya ada jalan di sisinya, ya. Jadi ini adalah singkapan yang bagus. Nah, setelah kita lihat singkapan, kita harus tahu persis apakah ini merupakan batuan yang in situ atau batuan yang tidak in situ. Kalau ini batuan yang tidak in situ, berarti dia sudah tertransport. Tapi kalau kita yakin bahwa ini batuan yang in situ atau berada di mana dia terjadi, makanya ini adalah batuan yang boleh dipetakan di tempat ini, ya, boleh dipetakan di tempat ini. Nah, kalau kita melihat batuan ini, ya, kita harus curiga dulu, apakah itu batuan beku, ataukah itu batuan sedimen, ataukah itu batuan metamorf. Harus itu. Seperti kemarin yang lalu atau kita pernah lihat bahwa di suatu tempat ada yang columnar joint. Nah, kalau kita dari suatu columnar joint, kita yakin dari jauh kita sudah bilang, oh itu batuan beku. Tapi kalau ini kita tidak bisa tahu apakah ini batuan beku atau batuan sedimen atau batuan metamorf. Ya. Nah, karena kita tidak yakin, kita deketin singkapan ini. Kita lihat singkapannya, ya, kita kita pukul-pukul untuk mendapatkan batuan yang fresh. Karena apa? Karena batuan ini warnanya, pertama yang kita lihat kan warnanya, ternyata warnanya hitam. Nah, warna hitam itu kenapa? Nah, ternyata di sini ada lumutnya, ya. Jadi kita harus pukul, ya, kita pukul supaya kita mendapatkan batuan yang betul-betul fresh. Setelah kita mendapatkan batuan yang fresh, baru kita boleh mendeskripsikan, ya. Nah, tadi kalau batuan sedimen, batuan beku kayaknya kalau strukturnya mungkin, ya, karena kita belum tahu. Di sini tidak nampak struktur columnar joint, ya, pasti. Di sini kita melihat bahwa batuan ini bukan batuan sedimen. Satu, bukan batuan sedimen.
tapi batuannya kristalin. Kalau kristalin kemungkinannya adalah batuan beku atau batuan metamorf. Kalau batuan beku itu kan komposisinya jelas ya, seperti pada Bowen series. Tapi di sini kalau kita amati ya dengan menggunakan loop tadi ya, kita menggunakan loop kita amati, ternyata komposisinya itu bukan mineral-mineral yang ada di Bowen. Ternyata mineral-mineral yang terbentuk di sini adalah mineral yang kristalin, bentuknya prismatik, ya, bentuknya prismatik, ya, kristalin, prismatik, dan dia terdiri dari mineral-mineral serpentin, ya, terdiri dari mineral-mineral serpentin. Nah, kalau dia terdiri dari mineral-mineral serpentin, ya, jadi berarti dia masuk pada batuan metamorf. Ya kan di Bowen nggak ada, jadi kita masuk batuan metamorf. Nah, batuan metamorf apa sih ini, gitu kan? Kan batuan metamorf ada 3 lagi, metamorf kontak, metamorf regional, dan metamorf dislokasi. Ya kan, ada 3 macam. Nah, ini metamorf yang mana? Kalau regional biasanya terfoliasi, ya kan, strukturnya. Ini tidak terfoliasi. Ya. Kemungkinan ini bukan karena regional, kemungkinan ya terjadi karena bukan regional, karena tidak ada foliasi. Jadi kalau kita bicara tentang struktur batuan ini adalah batuan non foliasi. Non foliasi. Terus tadi mineralnya prismatik, berarti teksturnya adalah nematoblastik. Kan? Nematoblastik. Nah, komposisinya terdiri dari serpentin. Oke. Nah, genesanya. Nah, karena kalau kita selalu bicara batuan, kita bicara genesa. Genesa itu apa? Genesa itu terjadinya. Terjadinya dari mana? Ternyata batuan ini terjadi dari batuan beku. Ya, batuan beku yang komposisinya terdiri dari olivin dan piroksin. Ya, mafic mineral. Terdiri dari mafic mineral. Karena dia terdiri dari mafic mineral, berarti dia berasal dari batuan beku. Batuan beku apa? Batuan beku basah atau ultra basah. Ya, batuan beku basah atau ultra basah yang komposisinya itu. Nah, pada awalnya dia batuan beku termetamorfosa, ya, termetamorfosa karena temperatur dan tekanan, mineralnya berubah menjadi serpentin. Ya, serpentin. Kemudian, ya, ini merupakan suatu tubuh batuan yang besar, tubuh kita besar, ya, tubuhnya batuan ini besar. Jadi kenapa sekarang kok kita lihat adanya frakturasi ini, pecahan-pecahan ini ya. Jadi dia sudah pecah-pecah, menjadi pecahan-pecahan seperti ini. Kenapa ini terjadi? Nah, ininya terjadinya adalah karena proses berikutnya. Ya, proses yang disebut proses endogen atau eksogen. Jadi setelah terjadi batuan metamorf, kemudian terjadi proses lagi yang mempengaruhi terjadinya hancuran-hancuran ini, proses eksogen endogen. Karena proses eksogen mungkin ada terjadi pelapukan, di atasnya terjadi adanya soil ya. Soil ini ada pelapukan, terjadi soil. Dan kemudian di sini adanya fraktur-fraktur ini terjadinya karena proses tektonik, ya, sehingga terjadi hancur-hancuran. Nah, hancur-hancurnya nggak teratur ya. Nah, ini harus kita ukur nanti. Untuk apa kita ukur arah-arah dari strike dip, dari kekar, untuk menentukan arah dari gaya yang menyebabkan terjadinya frakturasi ini. Ya. Di sini ada frakturasi. Kalau kita lihat lagi di sini, ini ada mengkilat-mengkilat nih, mengkilat-mengkilat. Ini yang menunjukkan bahwa ini adanya pergeseran. Nah, mungkin di sini terjadi bukti bahwa di sini ada pengaruh sesar atau patahan. Nah, itu tadi genesanya. Komposisinya sudah, teksturnya sudah, strukturnya sudah. Nah, dengan kita mengetahui itu, kita bisa menentukan bahwa batuan ini masuk dalam batuan metamorf dengan komposisi serpentin dan nama batuannya adalah serpentinit. Ya, serpentinit.
Jadi karena hampir 100% terdiri dari serpentin. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dimengerti dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut.